Di sebuah stasiun kereta api, ada seorang tunawisma yang selalu berdiam di tempat itu. Seperti biasanya, dia selalu meminta api pada pengunjung stasiun untuk menyalakan rokoknya. Namun, kali ini dia meminta api pada seorang lelaki tampan bernama Chulsu. Chulsu tak memberikan yang dia minta, melainkan Chulsu memberi secari kertas. Dengan wajah yang datar khas dirinya, Chulsu berkata kepada pria tunawisma itu bahwa ketika ingatan seseorang hilang, maka jiwa orang itu juga akan ikut hilang. Tak beberapa saat, pria tunawisma itu kembali meminta api kepada pengunjung stasiun yang lain. Kali ini, dia meminta api kepada seorang gadis cantik. Gadis itu bernama Kim Sujin. Sujin hanya menggelengkan kepala tanda tak punya saat diminta menyalakan rokok pria itu. Sekilas, terlihat 2 tiket kereta di tangan Sujin. Sujin menengok ke sana kemari mencari seseorang yang dia tunggu. Namun ternyata tak ada yang datang. Dengan gelisah, Sujin meninggalkan stasiun dengan membawa kecewa. Setelah sekian hari merasa kacau, akhirnya Sujin berhenti di sebuah minimarket dan membeli sebuah minuman kaleng. Namun, karena pikiran Sujin sedang kacau, dia lupa membawa minuman itu. Namun, di depan pintu minimarket, Sujin berpapasan dengan Chulsu yang membawa minuman yang sama persis dengan minuman yang dibelinya. Tanpa berpikir panjang, Sujin yang menganggap itu adalah minuman miliknya, mengambil paksa dari tangan Chulsu dan langsung meminumnya di depan Chulsu. Dan sesampainya di rumah, Ibu Sujin mengajak anak tercintanya itu untuk makan bersama. Namun suasana terasa hambar. Tak ada tegur sapa dan senda gurau yang menyenangkan di acara itu. Karena suatu aib yang dialaminya, Sujin berpindah kerja ke tempat yang baru. Namun tetap saja, teman-teman Sujin menatapnya seolah dia adalah seorang yang hina. Hal itu dikarenakan Sujin hampir menikahi seseorang yang telah beristri. Bahkan di belakang Sujin, teman kantornya kerap menggosipkannya. Sepulang bekerja, Sujin yang merasa kacau memutuskan untuk memotong rambutnya. Karena menurutnya, hal itu bisa meringankan beban di kepalanya. Sujin meminta kepada penata rambut agar memangkasnya sependek mungkin. Mendengar kata-kata itu, penata rambut Sujin hanya tersenyum. Lalu dia berkata bahwa memotong rambut tak akan bisa membantunya melupakan masa lalu. Tak terasa, kesedihan Sujin pun semakin lama semakin menghilang. Ayah Sujin dengan bijak mengajaknya berkeliling sembari menyuguhkan motivasi hidup kepada anak tercintanya itu. Setelah cukup lama mobil mereka berjalan, Ayah Sujin memutuskan untuk berhenti di salah satu proyek yang sedang beliau kerjakan. Seolah Tuhan memberikan tandanya, tanpa sengaja Sujin dan Chulsu dipertemukan di tempat itu. Ternyata Chulsu merupakan pekerja konstruksi di dalam perusahaan Ayah Sujin. Tak selang beberapa lama, mereka berdua kemudian dipertemukan kembali dalam suatu momen, yaitu saat Sujin tengah meminta bantuan kepada ayahnya untuk memperbaiki sesuatu. Karena merasa malu, Sujin pun bersembunyi dan hanya mengintip Chulsu dari kejauhan. Kejadian demi kejadian pun membuat mereka semakin menyatu. Sampai kemudian, Sujin yang terbiasa menaiki mobil mewah pun mau menumpangi mobil Chulsu yang terkesan sederhana. Di suatu malam, Chulsu yang bertemu dengan Sujin membuat suatu permainan unik. Chulsu menawari Sujin secangkir minuman keras. Jika Sujin mampu menghabiskannya, maka Chulsu dan Sujin akan mulai berpacaran. Sujin yang tanpa berpikir panjang langsung meminum minuman itu dengan arogan dan nekat. Melihat ekspresi Sujin yang penuh semangat, seketika hati Chulsu tersentuh olehnya. Dan mereka pun kini resmi menjadi sepasang kekasih. Hari-hari Sujin kembali ceria setelah dia menjalin hubungan dengan Chulsu. Seakan-akan mereka baru bertemu dan jatuh cinta pertama kali. Debaran-debaran cinta yang mereka rasakan pun sampai ke ayah Sujin. Dia diam-diam memperhatikan anaknya yang sedang tersenyum sendiri karena sedang jatuh cinta. Melihat perubahan sikap dari Sujin, ayah Sujin pun ingin bertemu dengan pria beruntung yang telah berhasil meluluhkan hati putri cantiknya. Sujin yang hatinya dipenuhi badai asmara pun langsung memohon kepada Chulsu agar bisa bertemu dengan ayah Sujin. Chulsu yang memang tak berniat bertemu dengan ayah Sujin hanya diam saja. Sampai pada suatu malam, Sujin dan Chulsu bertemu untuk makan malam berdua. Dan tanpa sepengetahuan Chulsu,
Sujin menghubungi ayahnya agar datang ke tempat itu, agar dapat bertemu dengan Julso. Keadaan pun begitu menegangkan. Dan tiba-tiba, ayah Sujin yang tak setuju dengan hubungan mereka memutuskan untuk memecat Julso saat itu juga. Dengan perasaan yang tak baik-baik saja, Sujin meminta izin untuk pergi ke kamar kecil. Namun tak disangka, Sujin mendadak seperti orang yang kehilangan ingatan. Sujin tak tahu arah kembali ke meja makan, dan tiba-tiba Sujin pun jatuh tak sadarkan diri. Julso yang melihatnya dengan sigap menyelamatkan Sujin. Dan melihat ketulusan Julso, serta melihat kebahagiaan di wajah Sujin, hati ayah Sujin pun luluh dan merestui hubungan mereka berdua. Mereka berdua menjalani pernikahan dengan sangat bahagia. Sujin dan Julso pun kemudian tinggal satu rumah seperti pasangan suami istri yang semestinya. Setelah beberapa waktu menjalani bahtera rumah tangga, Sujin tiba-tiba saja mengalami hal yang tak biasa. Dia lupa mematikan kompor yang mengakibatkan kebakaran kecil di dapur mereka. Namun mereka menganggap hal itu biasa saja karena umumnya manusia bisa saja lupa. Seiring bertambahnya usia pernikahan mereka, usaha Julso mulai menunjukkan hasilnya. Julso mendirikan sebuah perusahaan serta berhasil mendapatkan kontrak kerja sama kerja. Tak jauh berbeda dengan Julso, Sujin pun bahagia dengan pekerjaan yang selama ini dia jalani. Namun, Sujin merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Seperti dia telah kehilangan sesuatu dalam dirinya dan dalam momen hari-harinya. Sujin yang merasa aneh akan hal itu bertanya kepada rekan kerjanya. Rekan kerja Sujin pun hanya tertawa karena mereka tidak ikut menjalani kehidupan Sujin sendiri. Hari-hari berlalu, Sujin mulai sering lupa jalan menuju tempat tinggalnya. Dan hal itu sering sekali dialami Sujin. Kejadian itu pun membuat Sujin merasa tak nyaman dan memutuskan untuk pergi ke dokter guna memeriksakan keadaan dirinya. Di kemudian hari, ibu Julso yang sejak kecil telah mencampakkan anaknya itu datang berkunjung. Ibunya yang terlilit hutang meminta Julso untuk melunasi hutang-hutang itu. Tentu saja, Julso menolak dengan terang-terangan. Dan hal itu membuat ibunya sangat marah. Di kemudian hari, ibu Julso ditahan karena masalah hutang. Sujin yang mengetahui hal itu pun merayu suaminya untuk melunasi hutang ibunya. Sujin berkata bahwa memaafkan bukanlah hal yang sulit. Memaafkan adalah memberi sedikit ruang di hatimu. Sujin mengutip kata-kata itu dari ayahnya, karena ayah Sujin telah memaafkan Sujin yang pernah berbuat salah dengan mencintai seseorang yang bukan miliknya di masa lalu. Usaha Sujin untuk membujuk suaminya pun berhasil. Di malam itu juga, Julso menemui ibunya di tahanan. Kemudian, Julso juga melunasi hutang ibunya itu. Angan-angan Julso untuk membangun rumah impian bersama Sujin pun pupus, dikarenakan uang yang dia kumpulkan untuk membangun rumah itu telah habis untuk melunasi hutang ibunya. Selang 2 minggu setelah kejadian itu, Sujin kembali menemui dokter untuk memeriksakan keadaannya. Dokter pun memeriksa dan menanyakan hal-hal ringan untuk menguji ingatan Sujin. Akan tetapi, Sujin agak bertingkah aneh dengan pertanyaan dokter itu. Setelah itu, Sujin pun melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun, hal mengejutkan terjadi. Atasan kerja Sujin telah digantikan oleh seseorang yang sangat dia kenal. Orang itu adalah mantan kekasih Sujin yang telah menjadi aibnya selama ini. Pertemuan mereka pun menjadi sebuah reuni yang menegangkan. Mantan kekasih Sujin yang bernama Yongmin ini berkata kepada Sujin bahwa kini dia telah sendiri. Dia menceritakan mengapa dia meninggalkan Sujin sendirian di stasiun kereta api. Namun, Sujin dengan tegas berkata bahwa dia sudah tak peduli lagi dengan masa lalu. Dan Sujin pun segera berlalu meninggalkan Yongmin. Saat sampai di rumah, Sujin berbincang ringan dengan Julso. Julso menanyakan bagaimana hasil pemeriksaan dokter sebelumnya. Sujin pun menjawab bahwa dia akan melakukan tes sekali lagi untuk memastikan penyakitnya itu. Julso yang mendengar hal itu menjadi heran. Dia berpikir mengapa dokter melakukan tes berulang kali untuk memastikan penyakit istrinya itu. Hal yang membuat Julso penasaran pun akhirnya terjawab. Di saat pemeriksaan terakhir, dokter menyampaikan bahwa Sujin menderita Alzheimer, sebuah penyakit langka di mana secara perlahan Sujin akan kehilangan ingatannya dan akan kehilangan kemampuan mengontrol anggota tubuhnya. Sujin yang masih berumur 27 tahun pun sempat tak mempercayai hal itu. Dengan segala kerisauan di hatinya, dalam perjalanan pulang, Sujin pun menangis sejadi-jadinya. Malam pun tiba
Sujin mengungkapkan keinginan kepada suaminya bahwa dia ingin berhenti kerja. Tanpa menaruh curiga, Chulso pun menyetujui keinginan istrinya itu. Dan saat pagi datang, Chulso berangkat bekerja dengan membawa bekal yang telah disiapkan oleh istrinya. Kemudian, saat istirahat tiba, Chulso dengan bangga bersiap membuka bekal yang telah disiapkan oleh istrinya itu. Tanpa basa-basi, Chulso membuka bekal itu dan dia keheranan. Ternyata, di 2 tempat makan hanya berisi nasi saja. Sepulang bekerja, Chulso yang merasa ada yang aneh pun mendatangi dokter tempat Sujin memeriksakan diri. Di sana, Chulso diberi penjelasan akan penyakit yang diderita Sujin. Mendengar kata-kata yang seakan menghancurkan hidupnya itu, Chulso tersulut emosi dan hampir memukul dokter itu. Dan kemudian, dokter menjelaskan bahwa istrinya sendiri juga meninggal karena penyakit Alzheimer yang dideritanya. Atas dasar itulah, dokter itu pun mengabdikan dirinya untuk meneliti penyakit yang telah merenggut nyawa istrinya itu. Dari penelitian yang dilakukan, dokter itu menemukan sesuatu yang menarik, bahwa istrinya dulu bisa kembali mengingat setelah mengajaknya pergi ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh kenangan, seperti tempat di mana dokter dan istrinya itu bertemu pertama kali. Karena hal itulah, istri dari dokter itu bisa mengingat semua ingatan meskipun itu hanya sesaat sebelum dia meninggal. Yongmin, mantan kekasih Sujin, mengajak Sujin bertemu untuk menanyakan kejelasan hubungan mereka yang sebenarnya. Dan Sujin pun menyetujui rencana itu. Beberapa waktu kemudian, Sujin yang akan tiba di tempat yang dijanjikan ternyata belum juga sampai dikarenakan ingatannya mulai menghilang. Namun, Yongmin yang dekat dari tempat itu pun menemukan Sujin. Seketika itu, Sujin yang hilang ingatan diberitahu Yongmin bahwa dia adalah kekasihnya. Mereka pun berjalan dengan sebuah cerita yang lama. Namun, tak lama kemudian, Sujin mengingat semuanya. Setelah Sujin pulang, dia bertemu dengan Chulso dan kemudian mereka berbincang tegang. Sujin kemudian meminta untuk berpisah karena di otak Sujin terdapat sebuah penghapus, ucap Sujin. Sujin juga berkata bahwa jika ingatan terhapus, maka jiwa pun juga akan terhapus. Namun Chulso bersikeras dengan keinginannya untuk tetap bersama karena dia akan menjadi sebuah ingatan yang akan selalu mengingatkan Sujin. Keesokan harinya, Chulso menanyakan beberapa pertanyaan kepada istrinya untuk memastikan bahwa Sujin baik-baik saja. Setelah itu, Chulso pun berangkat untuk bekerja. Sujin yang mengingat bahwa hari ini adalah ulang tahun ibu Chulso, dia berpesan kepada suaminya untuk pulang lebih awal. Dan Sujin juga mengajak keluarganya untuk merayakan bersama-sama. Setelah Chulso berangkat untuk bekerja, tiba-tiba datanglah Yongmin mengantarkan barang milik Sujin dari kantor tempatnya bekerja dulu. Sungguh tak disangka, ingatan Sujin tiba-tiba saja menghilang. Dan ingatan itu kembali kepada ingatan saat masih bersama Yongmin. Sekejap setelah peristiwa itu, Chulso yang telah usai bekerja pun pulang ke rumah. Dan dia pun terkejut bukan main melihat Sujin dan Yongmin sedang berbincang mesra dalam rumahnya. Dengan darahnya yang tengah memanas, Chulso melemparkan tinjunya ke Yongmin. Yongmin yang tak kuasa menghindari tinju itu pun pingsan seketika. Serta keluarga besar Sujin yang akan merayakan ulang tahun ibu Chulso tiba-tiba datang dan terkejut melihat kejadian itu. Dan akhirnya, mereka semua mengetahui bahwa Sujin menderita sebuah penyakit unik yang disebut Alzheimer. Karena ayah Sujin telah mengetahui penyakit yang diderita anaknya itu, maka ayah Sujin meminta kepada Chulso agar Sujin bisa hidup bersama mereka. Namun dengan berat hati, Chulso menolaknya. Dia tetap menginginkan istri yang sangat dicintainya itu selalu di sampingnya. Kemudian di suatu pagi, Chulso dan Sujin berbincang ringan seakan semua tak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba, Sujin mengalami hilang ingatan. Dan ingatan yang masih tersisa adalah saat 2 tahun lalu bersama Yongmin. Chulso yang mengerti istrinya dalam keadaan seperti itu, dia pun membiarkannya. Setelah kejadian itu, Sujin tersadar karena melihat peralatan tukang milik suaminya. Dia pun sangat menyesal dan kecewa atas perbuatannya itu. Sujin yang merasa tak bisa memaafkan perbuatannya sendiri, membuat sebuah keputusan yang mengejutkan. Sujin menulis sepucuk surat untuk suami yang sangat dicintainya itu. Isi dalam surat itu adalah bahwa Sujin sangat mencintai Chulso. Chulso adalah satu-satunya orang yang sangat dicintai Sujin, dan dia tak bermaksud melukai hati Chulso. Dengan gelisah, Chulso yang membaca surat itu kemudian pergi menemui ayah Sujin untuk mencari Sujin dan untuk memenuhi permintaan Sujin dalam isi suratnya itu, agar Chulso bisa bertemu dengan ayahnya. Karena tak menemukan Sujin, Chulso pun berusaha mencarinya dengan melaporkan ke polisi. Hari berganti hari, Sujin tak kunjung ditemukan. Chulso yang merasa gelisah pergi ke suatu tempat di mana Sujin dan Chulso pernah singgah dalam waktu yang berbeda.
yaitu di stasiun kereta api. Di tempat itu, Chulsu kembali bertemu dengan tunawisma yang selalu ada di lokasi itu. Bak seorang filosof kehidupan, tunawisma itu berkata bahwa cinta dan rokok adalah sesuatu yang hampir sama. Keduanya tak dapat menyala jika tak ada api. Dan tunawisma itu menyuruh Chulsu untuk membuangnya, tapi Chulsu masih mencintai istrinya itu. Usaha yang dilakukan Chulsu untuk menemukan istrinya pun tak sia-sia. Akhirnya, dia berhasil menemukan Sujin yang saat itu sudah tak mengenalinya lagi. Sujin hanya mengingat bau tubuh Chulsu lewat cairan yang digunakan untuk mencukur jenggotnya. Di saat itu, Chulsu bertanya kepada Sujin, apakah Sujin mau diajak jalan-jalan ke suatu tempat? Dan Sujin pun tak menolak tawaran itu. Sujin diajak menuju tempat pertama kali mereka bertemu, seperti yang pernah dilakukan oleh dokter, tempat Sujin memeriksakan diri dulu. Dengan ditemani suster perawat, Sujin berjalan menuju sebuah minimarket dan masuk ke dalamnya. Sesampainya di depan pintu, Sujin berpapasan dengan Chulsu yang membawa sebuah kaleng minuman seperti dulu mereka bertemu. Akan tetapi, Sujin masih tetap dalam ingatannya yang datar. Sujin yang tak mengenali Chulsu melewati Chulsu dengan biasa saja. Di dalam minimarket, peran kasir dipegang oleh dokter yang memeriksa Sujin. Sedangkan pelanggan minimarket itu diperankan oleh keluarga Sujin serta guru Sujin. Memori otak Sujin pun sedikit tertata dan terus tertata sehingga dia berhasil mengingat semuanya. Setelah Sujin mengingat kembali semuanya, Sujin dibawa oleh Chulsu dengan mobil mereka. Saat itu, Chulsu mengucapkan kata-kata yang sama sekali belum pernah dia sampaikan kepada istri yang sangat dicintainya itu. 사랑해.